Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Apa kabarnya? Malam. Ini wajah-wajahnya mana nih? Boleh open cam? Wah, ini udah pada siap nih yang open cam. Ada Mbak Tika, ada Mbak Ivi, ya, ada Mbak Ayu. Di sini ada Mbak Yuli juga ya, dari kelas SKB, alumni The Sky juga nih, Mbak Desi, Mbak Iza ya. Nah, kemudian Mbak Dia, ini banyak mbak-mbak di sini nih. Yang bapaknya mana nih? Mas-masnya mana nih? Ini kayaknya belum pada masuk nih. Mas-masnya, waduh. Kita hari ini pertemuan pertama ya, teman-teman, untuk pembelajaran PBJP level 1. Yang mana untuk kompetensi PBJP level 1 ini kita udah punya dua modul kompetensi ya, yaitu modul yang lama yang masih versi 311 itu teman-teman sudah lihat di web ya, di Kliki itu udah ada, pasti udah pada mengunduh di situ. Kemudian ada suplemen modul terbaru. Nah, untuk suplemen modul terbaru ini memang dari LKPP mereka belum menyusun ya, belum merampungkan gitu. Jadi saat ini kabarnya sedang disusun untuk penggabungan antara dua modul ini, jadi penyempurnaan modul lama dan modul terbaru ya berdasarkan perubahan-perubahan yang ada pada Perpres 46 2025 gitu. Tapi karena kebutuhan di lapangan ya dalam hal ini untuk uji kom ini sudah mendesak untuk menggunakan produk yang terbaru yaitu Perpres 46 2025, akhirnya di-launchinglah suplemen terbaru ini sebagai modul pendamping dari modul yang lama. Adapun komposisi soal ujian untuk UKOM PBJP level 1 ini berdasarkan info yang kemarin kami cek ke beberapa teman-teman di LKPP bahwa komposisi soal ujian itu 80% dari modul lama, teman-teman, dan juga 20% dari suplemen modul terbaru. Tapi kabarnya nih dari alumni Deska yang udah ujian sebelumnya, itu mereka kebanyakan ya, jadi kebanyakan mendapatkan bank soal lama, jadi pure 100% dari modul lama, seperti itu. Tapi eh, kita tidak bisa memastikan ya, apakah besok teman-teman dapatnya yang mana, udah belajar full materi lama, padahal yang keluar yang gabungan seperti itu. Karena memang bank soal LKPP ini sangat banyak sekali ya, teman-teman. Jadi ada puluhan ribu bank soal di LKPP, dan bank soal itu ada bank soal yang mudah ya, ada bank soal yang sedang, ada yang tingkat kesulitannya juga tinggi gitu. Karena tim penyusun soal di LKPP ini ada banyak banget ya, bukan hanya satu orang. Tentu saja kalau banyak tim penyusun, kompetensinya juga beda-beda ya. Ada yang mungkin ahli konstruksi, pasti dia nyusun soal-soal yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi di paket-paket kompleks dan lain sebagainya. Ada tim penyusun mungkin yang basicnya pendidikan, dia pasti akan menyusun banyak ya soal-soal swakelola di dalam soal bank soal LKPP. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi saya selalu berharap, selalu saya sampaikan ke teman-teman di Diskai ini, sebelum ujian teman-teman berdoa dulu ya supaya mendapatkan bank soal yang mudah. Itu wajib dilakukan teman-teman. Baik, pada hari ini di kesempatan pertama ya, pertemuan pertama kita, saya Faradila Yusuf Liputo, salah satu fasilitator kompetensi PBJP di LKPP, level 1, level 2 dan juga level 3 yang sejak tahun 2018 itu sudah memfasilitasi ya para peserta pelatihan yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian, baik yang dulu masih ahli PBJP tingkat dasar dan juga sekarang untuk kompetensi PBJP yang level 1 ya, teman-teman, seperti itu. Insya Allah ke depannya saya harapkan di kelas ini bisa lebih aktif berdiskusi karena kabarnya nih dari alumni Deska yang barusan lulus ya, barusan ujian, itu 1 minggu terakhir ini itu sudah ada bank soal terbaru. Dan bank soal terbaru itu lumayan sulit, teman-teman. Jadi tingkat kesulitannya itu lumayan tinggi. Jadi banyak alumni kami, alhamdulillah mereka lulus, mereka bilang, ini 100 soal semuanya bercerita
teman-teman. Jadi soal bercerita gitu. Maksudnya studi kasus ya. Nah, sehingga teman-teman, walaupun kita di Deskai itu udah punya tryout ya, udah banyak tryout di situ yang mungkin teman-teman sudah kerjakan, tapi perlu teman-teman hadir di dalam Zoom seperti ini supaya kita bisa berdiskusi terkait alur proses PBJP yang level 1. Sebelum kita mulai pembahasan materi, saya ingin bertanya dulu nih ke teman-teman untuk rekaman yang sudah ada di web kemarin yang sudah teman-teman akses. Itu kan ada 3 rekaman ya, rekaman privat 16 yang materi lama, kemudian rekaman bedah perpres, sama rekaman yang batch 1 untuk materi terbaru, teman-teman. Itu apakah udah selesai ditonton semua rekaman itu yang lumayan banyak? Kalau udah selesai bisa ketik 1 di kolom chat, kalau belum tuntas bisa ketik 0 di kolom chat. Coba nih saya lihat yang udah tuntas belajar mandiri untuk rekaman-rekaman yang ada. Nah, ini baru rekaman ya, belum yang baca modul. Yang rekaman dulu nih. Udah tuntas nonton 3 rekaman. Coba ketik 1 nih. Ini pada banyak 0 ya. Belum tuntas rupanya ini. Oke, oke. Ini kalau sebenarnya kalau udah pada ketik 1, saya bakal langsung pembahasan soal nih karena udah pada tahu kan materinya. Tapi karena masih banyak yang 0 yang belum tuntas menonton rekaman sebelumnya, artinya kita dalam pertemuan ini ya ke depannya kita perlu untuk membahas materi lagi teman-teman ya supaya ya, teman-teman paham betul alur proses PBJ karena memang untuk ujian itu tidak hanya jadi banyak peserta yang minta pembahasan soal aja dong Bu. Kalau materi itu kan udah banyak di web di channel YouTube-nya saya gitu kan. Mereka bisa nonton situ. Nah, tapi beda loh teman-teman yang di channel YouTube saya itu kebanyakan yang sifatnya umum ya. Tapi kalau yang sifatnya khusus maksudnya ada hal-hal penting yang kita bahas di situ yang tidak boleh di eh, publish gitu ya. Nah, itu kita bahas di kelas ini gitu. Sehingga teman-teman di kelas ini silakan mau bertanya apapun itu ya, kita persilahkan. Apakah itu kunci-kunci rahasia dan lain sebagainya untuk hukum nanti silakan. Tapi dalam hal ini kita tidak pernah membocorkan soal ya, teman-teman, karena itu tidak boleh. Sehingga semua yang akan kita bahas di sini itu sifatnya prediksi soal ujian ya, karena saya pernah ikut pelatihan di LKPP juga untuk penyusunan soal, sehingga minimal saya ada gambaran lah seperti ini karakter soal ujian yang hukum gitu ya, karakter soal asli gitu ya untuk hukum. Tapi kita tidak tahu soal hukum nanti yang mana yang akan muncul, sehingga teman-teman tetap perlu mempelajari semua modul yang ada ya. Nah, kita akan membahas dari modul 2 dulu nih teman-teman. Karena untuk kurikulum pembelajaran yang terbaru, modul 1 itu adalah pengantar SCM. Jadi pengantar manajemen rantai pasok itu sekarang ada di modul 1. Tapi kalau kita mulai belajar dari modul 1 itu teman-teman akan kesulitan. Ya, karena modul 1 itu adalah modul pendukung. Yang mana kita harus paham dulu alur proses PBJ, baru kita bisa menyesuaikan. Ya, kita bisa mempelajari materi SCM. Karena SCM itu di situ kita akan melihat keterkaitan ya antara PBJ yang dilakukan di perusahaan-perusahaan yang ada di swasta itu kaitannya dengan PBJ yang dilakukan di sektor pemerintah seperti itu. Sehingga kita akan mulai dari modul 2 dulu di sini. Oke, untuk modul 2 ya, modul 2 di sini pengantar PBJP. Tentu saja materi pengantar PBJ ini ada perubahan ya, beberapa perubahan yang ada di Perpres 46 2025, teman-teman. Untuk indikator keberhasilan pembelajaran itu masih sama ya, masih mengidentifikasi ya, peserta juga diharapkan mampu menjelaskan gitu. Walaupun di soal kom asli ya, itu soal ujian sekarang yang saya amati bukan hanya indikator menjelaskan ya, tapi sudah sampai ke menganalisa teman-teman. Jadi ada soal-soal kasus, teman-teman diminta untuk menganalisa apa yang akan teman-teman lakukan sebagai seorang pelaku PBJ ketika ketemu kasus ya seperti yang diceritakan dalam soal gitu. Untuk materi 2 ini masih sama seperti sebelumnya, ada 12 pokok pembelajaran yang perlu dipahami oleh para peserta pelatihan.
Yang pertama terkait definisi PBJ itu sudah ada perubahan di Perpres terbaru. Kemudian ruang lingkup PBJ, tujuan kebijakan, prinsip, etika, aspek hukum, tugas kewenangan dari pelaku PBJ, peran pelaku usaha kecil, PPDN, dan pengadaan berkelanjutan, PBJ secara elektronik, SDM dan kelembagaan, juga pengawasan, pengaduan, sanksi, dan juga pelayanan hukum dalam PBJP. Kita mulai dari yang pertama, yaitu definisi PBJ. Ini ada perubahan ya, teman-teman. Jadi kalau Anda pernah belajar sebelumnya terkait materi PBJ ini, atau teman-teman pernah nonton di channel YouTube saya, itu masih pembelajaran yang lama ya, yang mana untuk definisi PBJ yang dulu itu kata kuncinya KLPD ya, teman-teman. Kalau sekarang yang dimaksud dengan PBJP itu pengadaan barang jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang jasa. Jadi mengadakan barang jasa nih, gitu. Jadi dari yang tidak ada, misalnya kita butuh laptop, kita mau adakan laptop. Nah, itu namanya pengadaan, teman-teman, di pemerintahan gitu. Jadi pengadaan barang jasa, kata kuncinya adalah KLPD, IL, Pemdes gitu. Jadi ada ketambahan dua institusi di sini, yaitu Kementerian Lembaga Perangkat Daerah, kemudian institusi lainnya, dan juga pemerintah desa. Jadi untuk Pemdes ini, pemerintah desa ya, Pemdes ini sekarang sudah masuk dalam Perpres gitu, 46/2025. Kalau dulu kan diatur sendiri ya, ada perlem tersendirinya gitu. Sekarang udah bersama gitu ya, sudah bersama-sama dengan materi PBJP yang lain gitu di dalam diatur di dalam Perpres 46/2025. Nanti akan ada aturan turunannya ya di dalam Perlem seperti itu teman-teman. Jadi itu kata kunci pertama, KLPD, IL, Pemdes yang dibiayai oleh APBN, APBD, APBDes gitu. Itu kata kunci kedua. Kalau dulu hanya APBN, APBD, sekarang ada ketambahan APBDes gitu. Yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Di komposisi soal UKOM, ini selalu keluar, teman-teman. Kalau dulu selalu keluar di nomor satu. Kalau sekarang biasanya keluar di nomor 5, nomor 6, nomor 3, gitu, teman-teman. Jadi jangan kaget besok ujian, teman-teman nomor satu, ternyata bukan definisi. Padahal ada tuh di soal nomor 5. Jadi ini selalu keluar, sehingga teman-teman, saran saya sih, teman-teman bisa hafalkan kata kunci tadi ya, gitu. Tapi kalau tidak tidak dihafal, ya teman-teman bisa mungkin bisa mengulang ya, mengulang pemahaman ini biar teman-teman bisa ingat di luar kepala gitu ya. Karena sayang sekali kalau baru nomor satu ya atau nomor 5 mungkin ya yang pembahasan definisi itu teman-teman langsung open book. Itu kan sangat disayangkan sekali ya. Tapi tidak ada salahnya untuk definisi PBJ di dalam modul, yaitu di suplemen modul teman-teman kasih sticky note. Jadi jangan kasih sticky note modul lama, karena itu pasti akan salah menjawab. Jadi ini ada di suplemen modul terbaru, modul 2. Untuk soal ujian yang ini biasanya yang ditanyakan ini ya, yang terakhirnya teman-teman, sejak titik-titik sampai dengan titik-titik gitu. Atau ditanyakan kegiatan PBJ oleh titik-titik gitu ya, yang dibiayai oleh titik-titik yang prosesnya sejak titik-titik sampai dengan titik-titik. Biasanya soal soal ujiannya seperti itu ya, soal pemahaman ini cenderung mudah. Kemudian untuk jenis PBJ masih sama ya, masih ada 4 jenis pengadaan, yaitu barang, konstruksi, jasa konsultansi, jasa lainnya, dan keempat, pengadaan ini dapat diintegrasikan. Jadi kalau barang, contohnya itu pengadaan laptop, pengadaan hewan ternak, ya, pengadaan makhluk hidup gitu. Kemudian pengadaan meja. Nah, tapi pengadaan meja ini bisa masuk di jasa lainnya, teman-teman. Bedanya apa? Kalau meja itu kita beli ke toko, beli barang jadi, berarti dia masuknya ke barang. Tapi kalau kita pesan dulu ke pengrajin, ke mebeler, ya berarti dia masuk ke jasa lainnya, gitu. Sehingga kalau barang ini kita beli bawa pulang, ya. Kalau jasa lainnya itu ada proses pengerjaan terlebih dahulu, teman-teman, seperti itu. Kalau konstruksi, segala sesuatu yang berkaitan dengan konstruksi, ya, bangunan konstruksi tentu saja. Apakah itu membangun konstruksi baru, gitu ya, atau membongkar, ya. Ini bangunan konstruksi, bangunan dibongkar gitu. Dibongkar, direhab, direvitalisasi, dan lain sebagainya. Nah, itu masuk dalam pekerjaan konstruksi.
gitu. Kemudian jasa konsultansi. Jasa konsultansi ini yang berkaitan dengan olah pikir. Jadi ada tenaga ahli di dalamnya gitu. Ada tenaga ahli yang terlibat. Misalnya untuk pembuatan website ya. Jadi kalau website itu kan tidak bisa sembarang orang yang membuat website, tapi harus dari ahli komputer gitu ya, sarjana komputer gitu teman-teman. Kalau jasa lainnya yang tadi ya, tidak perlu keahlian, cukup keterampilan saja. Dan yang keempat, jenis pengadaan ini dapat digabung gitu ya, atau dapat diintegrasikan kalau merupakan satu kesatuan ya terintegrasi gitu. Dan paling sering PBJ terintegrasi ini ada di konstruksi ya, teman-teman. Konstruksi terintegrasi gitu. Salah satu contohnya adalah pekerjaan rancang bangun atau design and build. Jadi kalau teman-teman ketemu soal ujian, disebutkan itu ada paket pekerjaan rancang bangun atau disebutkan design and build. Berarti itu bukan konstruksi, teman-teman. Bukan pula jasa konsultansi, karena ada rancang ya, rancang bangun gitu, ada merancang, tapi bukan konsultansi. Itu adalah PBJ terintegrasi. Dan untuk PBJ terintegrasi itu perlakuannya beda ya, teman-teman. Itu tidak perlu menyusun HPS, cukup pakai pagu anggaran, ya, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, ini jenis pengadaannya. Kemudian cara pengadaan bisa bikin sendiri ya atau swakelola, bisa beli ke pelaku usaha gitu atau dibuat oleh pelaku usaha ya, dihasilkan oleh pelaku usaha gitu. Itu namanya penyedia. Untuk proses PBJ ini perlu teman-teman kuasai, bukan sekedar pahami, yang mana untuk proses PBJ secara swakelola ini pada dasarnya ada 3 tahapan ya, teman-teman. Ada tahap perencanaan, ada tahap persiapan, ada tahap pelaksanaan. Tapi di sini dipisah ya, ditambahkan, dipisahkan ya, yang proses serah terima, yang seharusnya ada di tahap pelaksanaan itu dibuatkan tahapan tersendiri, gitu. Yang untuk tahap perencanaan, ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dan ini harus teman-teman hafal mati ya sebenarnya di sini ini. Harus kuasai gitu, harus tahu apa saja kegiatan yang ada di tahap perencanaan gitu. Karena di soal ujian itu kan teman-teman eh, akan dikasih kasus ya. Nah, kasus itu nanti teman-teman diminta menjawab sebagai pelaku PBJ. Nah, kalau teman-teman udah tahu, misalnya yang ditanyakan itu eh, kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan spesifikasi teknis. Nah, ketika teman-teman akan menjawab, teman-teman tidak akan menjawab sebagai pokja pemilihan, ya, berdasarkan tugas kewenangan si pokja pemilihan. Karena Anda sudah tahu bahwa penyusunan spektek itu ada di tahap perencanaan. Dan tahap perencanaan ini adalah tugas kewenangan dari si PPK dalam menyusun dokumen dan PAKPA dalam menetapkan dokumen seperti itu. Jadi untuk tahap-tahap pengadaan ini baik swakelola maupun penyedia itu PR-nya di sini teman-teman harus kuasai 5W 1H ya, teman-teman. Jadi harus tahu apa yang dilakukan, kapan dilakukan, misalnya ini perencanaan. Perencanaan ini kan dilakukan T-1 ya, teman-teman. Sebelum tahun anggaran berjalan. Nah, itu harus dikuasai. Itu harus dipahami di sini. Gitu. Kemudian siapa yang melakukan? Ya, bagaimana cara melakukannya? Walaupun di soal ujian ini, untuk indikator pembelajaran level 1 ini, belum sampai di membuat dokumen ya. Belum sampai melakukan gitu indikator pembelajarannya. Itu ada di level 2 dan level 3, level 4 gitu ya. Tapi di soal UKOM itu teman-teman perlu paham gitu ya, bagaimana cara melakukannya. Jadi harus tahu di tahap perencanaan itu ada kegiatan penyusunan spektek, bagaimana cara nyusun spektek gitu. Nah, bagaimana cara nyusun spektek ini ada di input, proses, output gitu ya. Jadi input itu adalah bahan data. Bahan data apa yang dibutuhkan dalam nyusun spektek. Nah, itu harus teman-teman tahu gitu. Jadi bahan data yang dibutuhkan dalam menyusun spesifikasi teknis, tentu saja data-data ya yang ada di kegiatan sebelum melakukan penyusunan spektek itu. Yaitu ada formulir identifikasi kebutuhan, ya, ada data-data di lapangan, gitu, dan lain sebagainya. Nah, itu harus teman-teman pahami di awal. Tahap persiapan juga seperti itu, teman-teman. Ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan, tapi ini sudah ada perubahan ya. Sekarang ini dari LKPP belum sempat diedit nih, lupa diedit nih kayaknya. Nanti saya perbaiki ya. Jadi untuk tahap persiapan swakelola itu dimulai penetapan sasaran ini udah nggak ada ya.
Jadi yang pertama itu penetapan penyelenggara swaklola, kemudian ada penyusunan rencana kegiatan, kemudian jadwal kegiatan, kemudian review ya, review terhadap spektek dan juga atau KAK dan juga RAB, yang mana untuk swakelola ini, teman-teman, kalau swakelolanya tipe satu itu tim persiapan melakukan review terhadap spektek atau RAB yang disusun oleh PPK di tahap perencanaan. Tapi kalau untuk swakelola tipe 2, 3, dan juga 4 yang dilakukan oleh tim persiapan itu adalah mereview proposal. Nah, ini ada di soal ujian juga ya. Tapi nanti kita bahas di materi swakelola gitu ya. Ini baru pengenalan dulu di sini. Kemudian di tahap persiapan ini ada penandatanganan kontrak. Jadi swakelola itu ada kontrak juga. Dan ketika bergeser ke tahap pelaksanaan, nah namanya pelaksanaan berarti kontrak itu dilaksanakan gitu ya. Dilaksanakan di lapangan gitu ya. Apa yang ada di dalam kontrak itu yang diimplementasikan gitu. Pencatatan, pendokumentasian, dan juga pelaporan ini juga eh, pernah keluar ya di soal ujian yang mana ini ada ya pencatatan, pendokumentasian, dan pelaporan itu ada di tahap pelaksanaan swaklola sehingga teman-teman ini merupakan tugas dari tim pelaksana swaklola. Jadi pernah ditanyakan di soal ujian, itu ditanyakan tugasnya siapa yang mencatat, yang mendokumentasikan gitu, dan melaporkan hasil pelaksanaan swaklola. Jadi ada beberapa peserta yang menjawab, itu adalah tugas dari tim pengawas swaklola. Padahal ini adalah tugas dari tim pelaksana gitu ya. Nah, ini nanti kita bahas di materi swaklola. Dan juga serah terima. Kalau serah terima selalu dimulai dengan pemeriksaan ya. Pemeriksaan dulu hasil pekerjaan, kemudian dilakukan serah terima dengan BAST ya, lalu dilakukan pembayaran. Oke, teman-teman, em, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan, saya kasih kesempatan untuk memahami materi eh, tahapan ya, tahapan swaklola ini. Ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Boleh di kolom chat, boleh juga di langsung ya, teman-teman mau tanyakan langsung sini boleh. Hmm. Nah, aku kasih apa aku? Nah, sing ada jawab. Gimana? Aman? Nggak ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau aman kita lanjut ya, teman-teman. Oh, ini ada di kolom chat. Siapa nih? Oh, tadi ya. Saya baru baca nih yang 00 tadi. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Untuk proses pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia. Nah, yang melalui penyedia ini, tahapannya sebenarnya sama ya dengan yang soal kelola tadi. Itu ada secara garis besar itu ada 3 tahapan, teman-teman. Yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, dan juga tahap pelaksanaan. Tapi di sini dibagi 2 ya untuk tahap persiapannya gitu. Supaya para peserta paham bahwa tahap persiapan itu ada yang dilakukan oleh PPK, ada juga yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan atau pejabat pengadaan gitu. Nah, untuk tahap perencanaan ini kurang lebih sama ya dengan yang ada di Swaklola tadi. Di tahap persiapan pengadaan ini yang dilakukan oleh PPK, outputnya adalah dokumen persiapan pengadaan ya yang terdiri dari dokumen spektek. Ini harusnya spektek di atas ya, yang paling pertama. Spektek atau KAK, HPS, dan juga rancangan kontrak yang berisi pengaturan-pengaturan ya, ada pengaturan uang muka, dan lain sebagainya gitu. Kemudian tahap persiapan pemilihan dilakukan Pokmil tadi atau pejabat pengadaan, teman-teman. Ini ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Ini sudah harus kuasai ya, ini ya teman-teman. Teman-teman sudah harus tahu apa saja kegiatan yang dilakukan pada saat tahap persiapan pemilihan. Karena ini keluar di soal ujian ya. Tapi soal ujian di sini bukan hanya soal pemahaman, ditanyakan apa saja kegiatan. Tapi yang ditanyakan how gitu. Bagaimana ya pada saat melakukan review, apa yang diperiksa, apa yang direview oleh Pokmil. Nah, itu yang ditanyakan pada saat ujian, teman-teman.
Sehingga untuk tahap ya persiapan ini, persiapan pemilihan, teman-teman wajib baca modul gitu. Jadi harus tuntas baca modul. Sebenarnya mulai tahap perencanaan ya, karena eh, materi perencanaan itu banyak juga keluar di soal ujian, teman-teman. Yang penyusunan HPS, spektek itu banyak banget ya komposisi soalnya di situ. Tapi yang paling banyak adalah soal-soal pemilihan penyedia sejak tahap reviewing ya, sejak tahap persiapan pemilihan. Nanti kita bahas tuntas di materi pemilihan penyedia. Kemudian di tahap pelaksanaan, di sini dibagi tiga ya, dibagi tiga sesi. Pada saat pelaksanaan pemilihan penyedia, kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini ya ada pengumuman dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di materi pemilihan penyedia. Kemudian pelaksanaan kontrak ya, itu mulai penetapan SPPBJ, kemudian ada tanda tangan kontrak, SPMK sampai dengan pengendalian kontrak. Soal pengendalian kontrak itu juga lumayan banyak ya keluar pada satu ujian. Dan juga serat terima hasil pekerjaan yang sebenarnya sama ya dengan swakalola tadi. Dimulai dari pemeriksaan dulu, pemeriksaan hasil pekerjaan, kemudian eh, serah terima ya dengan BST, lalu dilakukan pembayaran. Seperti itu. Jadi tadi PR-nya teman-teman setelah pembelajaran ini, teman-teman wajib recall materi untuk proses PBJP ini. Dan saya sangat menganjurkan teman-teman untuk baca tuntas modul, ya. Modul yang sudah ada, baik modul lama maupun uh, suplemen modul terbaru seperti itu. Mungkin ada yang ingin bertanya di materi PBJ ini, teman-teman yang melalui penyedia, alur proses PBJ melalui penyedia, silakan. Ada yang belum dipahami? Gimana? Aman? Clear? Sepertinya tidak ada pertanyaan ya, clear ya. Ini yakin aman ini. Udah aman betul nih, nggak ada yang mau ditanyain. Izin tanya, Ibu. Silakan Mbak Jana. Ah, kalau habis persiapan pengadaan itu kan nanti si Pogja itu kan mereview dokumen persiapan pengadaan dari PPK. Hmm, Nah, terus juga kan ada alurnya tuh gimana ya, Bu? Kalau misalkan habis direview, nah si Pogja itu ditunjuk oleh PPK atau bagaimana, Bu? oke, makasih nih pertanyaannya. Nah, jadi PPK yang bekerja duluan gitu ya, di tahap perencanaan sampai tahap persiapan pengadaan gitu. Jadi ceritanya nih, si PPK ini ditetapkan sebenarnya sebelum tahun anggaran berjalan gitu ya. Jadi dia si PPK ini sebenarnya harusnya ditetapkan tidak terikat tahun anggaran. Jangan SK PPK nanti 1 Januari 2026 gitu. Tapi tidak terikat tahun anggaran sehingga dia bisa bekerja di tahun 2025. Karena di akhir tahun 2025 di situ sudah mulai tahap perencanaan gitu kan. Nah, PPK ketika mendapatkan pagu anggaran di tahun 2025, biasanya di bulan Oktober, itu pagu anggaran untuk 2026. Jadi suatu instansi, instansi X dia dapat anggaran misalnya 5 miliar. Nah, si PPK ini semestinya langsung ditugaskan gitu. Nah, ini kamu pikir ya, 5 miliar ini mau dihabiskan untuk apa gitu. Maka dimulailah proses identifikasi kebutuhan dan lain sebagainya dilakukan oleh PPK. Nah, setelah PPK udah selesai menyusun dokumen perencanaan, PAKPA akan menetapkan, lalu akan mengumumkan ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Bergeser ke tahap persiapan pengadaan, PPK melakukan penetapan dokumen spektek KAK ya. Kemudian menyusun ya, PPK ini punya kewenangan menetapkan HPS. Jadi yang nyusun ini bisa PPK, bisa orang lain gitu yang punya keahlian gitu ya dalam penyusunan HPS. Jadi misalnya nih si PPK yang nyusun HPS berdasarkan RAB yang ada di tahap perencanaan ini ya, gitu. Jadi nyusun HPS di sini. Kemudian dia menyusun rancangan kontrak, merumuskan kontrak di sini. Nah, setelah selesai dokumen persiapan pengadaan tadi ini, si PPK akan mengupload dokumen persiapan pengadaan ke dalam SPSE, gitu. Jadi kalau dokumen pengadaannya itu metode pemilihannya misalnya pengadaan langsung,
Maka melalui SPSE, ketika PPK upload dokumen persiapan, PPK akan memilih pejabat pengadaan gitu. Dikirimlah ke pejabat pengadaan lewat sistem. Pejabat pengadaan akan terima notis gitu ya, akan ada pemberitahuan di emailnya bahwa ada paket nih masuk dari PPK. Dia akan memulai prosesnya, yaitu proses review. Nah, kalau prosesnya, metode pemilihannya melalui tender atau seleksi, berarti dikirim ke Pokja gitu kan. Nah, tapi si PPK ketika upload dokumen persiapan pengadaan, dia upload ke dalam SPSE, dia nggak pilih Pokmil, teman-teman. Tapi dia memilih UKPBJ gitu. Misalnya UKPBJ di kabupatennya dia gitu ya, di kotanya dia, di kota X gitu. Nah, nanti kepala UKPBJ-nya, kepala bagian PBJ, akan menerima notis lewat email bahwa ini PPK Dinas X ada kirim paket nih untuk tender gitu. Maka si kepala UKPBJ akan login ke dalam SPSE, dia akan lihat paket tersebut, kemudian si kepala UKPBJ ini yang akan memilih pokja pemilihan gitu. Minimal 3 orang kan? Jadi ada daftar pokmil, ada si A, si B, si C, si D gitu. Misalnya teman-teman di sini CPNS PPBJ ya, gitu, sudah menjadi fungsional PPBJ gitu. Nah, Anda bersama teman-teman yang lain di dalam kelompok kerja ini itu akan dipilih oleh si kepala UKPPJ. Si A, si B, si C yang akan mengeksekusi paket tender ini gitu. Nah, kalau sudah dipilih si A, si B, si C tadi ini akan terima notis di email gitu ya, berupa surat tugas. Ada surat penugasan dari kepala UKPBJ untuk melakukan tender untuk paketnya si PPK tadi. Baru dimulai proses review gitu ya, si Pokja tadi yang udah ditunjuk dia akan mulai proses review. Jadi seperti itu Mbak Jana prosesnya ya. Nah, kalau untuk proses review kan selanjutnya tinggal si Pokmil atau si pejabat pengadaan tadi unduh dokumen persiapan pengadaan yang ada di dalam SPSE, mereka baca, mereka pelajari, kemudian mereka jadwalkan untuk kegiatan review gitu ya. Jadi review itu tatap muka dengan si PPK, PPK hadir, boleh didampingi oleh tim penyusun HPS, tim penyusun spektek dan lain sebagainya, silakan. Dan nanti akan dilakukan semacam wawancara gitu ya, tanya jawab. Jadi si Pokmil akan tanya, ini HPS-nya 1 miliar, mana dasarnya gitu. Ada harga semen 60.000. Dari mana dapat harga semen 60.000? Itu yang akan ditanyakan pada saat review, teman-teman. Sehingga PPK saat diundang review ini dia harus mempersiapkan dokumen pendukung. Bukan sekadar dokumen persiapan pengadaan ya, yaitu ada kertas kerjanya si PPK. Misalnya lembar survei harga, ada DPA, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira dipahami Mbak Jana? Atau ada lagi ingin dikembangkan pertanyaan tadi? Silakan. Sudah paham, Bu. Aman Makasih, ya, Bu. Mbak? Oke, sama-sama. Ibu, saya ingin bertanya. Silakan Mbak Erni. Ibu, mohon maaf ini, apa? Saya masih belum terlalu paham. Yang ingin saya tanyakan ini, apakah di perencanaan persiapan pelaksanaan tahap itu, apakah cuma ada di penyedia atau begitu masuk? Maksud saya apa? Apakah di kontrak pemilihan ataupun sekolah dan eh, pokoknya apakah tiap modul itu ada apakah ada perencanaan persiapan dan pelaksanaan ya Ibu? Di modul. Iya, Oke. Kalau modul kita, modul kompetensi PBJP level 1 itu ada 6 ya, teman-teman. iya, Modul iya, satu Bu. itu membahas tentang pengantar manajemen rantai pasok gitu. Jadi manajemen rantai pasok yang kita pelajari di PBJP level 1 itu adalah kegiatan-kegiatan pengadaan gitu ya, kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Kemudian kita akan menarik benang merah gitu ya. Kita akan melihat apa sih keterkaitan antara PBJ yang ada di swasta dengan PBJ di pemerintah. Sehingga proses pengadaan yang ada di sektor swasta itu dapat kita duplikasi sebagai pemerintah gitu. Nah, itu kalau materi satu, modul satu. Kalau modul 2 itu khusus pengantar PBJ. Nah, kalau materi pengantar ini mempelajari semua ya, seperti yang Mbak Erni sampaikan tadi ya, ada membahas perencanaan ya,
membahas persiapan, membahas pemilihan, tapi masih gambaran umumnya gitu. Nanti materi teknisnya itu ada di modul 3, modul perencanaan, kemudian modul 4 modul pemilihan, modul 5 modul kontrak, modul 6 tentang swakelola. Seperti itu Mbak Erni. Gimana? Bisa terjawab pertanyaannya atau mau dikembangkan? Monggo. Ya, makasih Bu. Saya sudah paham. Oh, Ya, makasih banyak. Ya. makasih Mbak Erni. Ini sorry ya teman-teman, saya di sini kedinginan, jadi ngambil jaket tadi. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Silakan. Clear ya? Kalau udah clear untuk alur proses PBJ melalui penyedia, boleh ketik satu dong di kolom chat teman-teman yang udah paham, udah kuasai ya, minimal paham dulu deh. Paham alur proses ini, udah nggak ada yang mau ditanyain, silakan ketik satu di kolom chat teman-teman. Mana nih yang udah clear alur proses PBJ? Jadi untuk materi pengantar PBJ ini lumayan banyak ya teman-teman, ada sekitar 66 halaman gitu ya. Kita biasanya nih kalau saya kan orangnya suka bahas detail gitu ya teman-teman. Sehingga eh, mungkin saja dalam pembelajaran ini modul 2 kita tidak bisa selesaikan dalam 1 hari gitu ya. Karena keterbatasan waktu. Biasanya kita selesaikan dalam 2 atau 3 hari. Nggak apa-apa ya. Soalnya kalau mau dibahas 1 hari, nanti saya agak cepat menjelaskan gitu. Takutnya teman-teman kurang paham ya. Gimana? Kita sepakati untuk modul 1 dan seterusnya itu kita bahas detail aja biar paham atau gimana? Boleh? Kita bahas detail aja ya biar pada paham nih. Oke, teman-teman. Ini udah pada satu atau baru berapa nih? Baru 2 orang nih, baru 1 orang nih yang satu. 2 orang. Yang lain teman-teman udah clear? Aman ya? Assalamualaikum Bu. Mbak Yuli mau nanya? Monggo. Iya Bu, izin Bu mau bertanya Bu. Ah, Sebelumnya Kak Yuli udah buka modul suplemen Bu. Jadi kalau yang sepemahaman itu isinya cuman perbedaan dari modul sebelumnya ya Bu, yang sesuai dengan Perpres 46 aja yang ditulis sana ya Bu ya. betul. Ber- soalnya agak ringkas soalnya di suplemen Bu sih dilihat. Berarti kita tetap harus buka modul lama gitu ya Bu. Atau apakah ada modul lengkap yang baru dan udah dengan perubahannya seperti itu Ibu? Maaf sebelumnya Betul. Bu. Jadi emang PR ya buat yang mau ujian ini nih, teman-teman. Karena belum ada modul penyempurnaan ya. Jadi kalau kita mau cari jawaban pakai sistem open book, kita harus buka suplemen dulu. Khawatirnya di suplemen ada perubahan gitu kan. Jadi buka suplemen dulu, kalau nggak ada di suplemen baru buka materi modul lama gitu. Jadi 2 kali proses. Makanya saya kurang menyarankan teman-teman untuk open book. Jadi sebaiknya teman-teman jangan malas untuk belajar ya. Jadi kalau sudah nonton Rumus 12 sudah tahu ya bagaimana teknik untuk lulus ujian, dan saya selalu menyarankan teman-teman yang paling utama, teman-teman itu wajib baca modul ya, 2 modul ini, modul lama, modul suplemen, modul baru, supaya minimal teman-teman tahu apa saja hal-hal yang berubah, sehingga kalau besok ditanyakan definisi, teman-teman nggak buka modul lama karena ada di modul baru gitu. Dan paling bagus sekali kalau teman-teman membaca modul sambil mencatat gitu. Emang ini bikin capek ya teman-teman. Tapi kan ujiannya biar nggak berkali-kali gitu kan. Biar 1 kali langsung one shot gitu. Jadi capek sekarang gitu ya. Tapi bisa maksimal gitu hasil ujian gitu teman-teman. Kalau tidak dilakukan itu mungkin bisa lulus tapi biasanya skornya mepet teman-temannya mendekati passing grade gitu. Tapi kalau teman-teman lakukan apa yang saya anjurkan ini insya Allah teman-teman bisa lulus one shot nilai skor di atas 90 ya karena udah banyak yang melakukan ini gitu. Jadi memang PR baca 2 modul ini gitu karena sampai saat ini belum ada modul penyempurnaan dari LKPP. Kabarnya lagi disusun ya, tapi kita nggak tahu kapan selesainya gitu teman-teman. Gitu ya Mbak Yuli. Baik, Bu. Heeh. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sepertinya udah clear untuk proses PBJ ini. Selanjutnya ruang lingkup PBJ karena tadi udah ada perubahan ya teman-teman untuk eh,
definisi PBJ tadi, sehingga untuk ruang lingkup PBJ itu selalu ditinjau dari dua kategori ini, dua kategori, yaitu yang pertama dari institusi pengguna barang jasa, yaitu KLPD, IL, Pemdes ya, Pemdes gitu ya. Dan dari anggaran tadi ada APBN, APBD ataupun APBDes, pinjaman dalam negeri dan atau hibah dalam negeri dan juga pinjaman dalam luar negeri dan atau hibah luar negeri. Ini juga sering keluar ya di soal ujian satu nomor biasanya. Nah, untuk tujuan kebijakan. Kalau tujuan kebijakan ini sebenarnya nggak perlu teman-teman hafal ya. Dulu saya waktu ujian pertama itu saya hafal teman-teman. Tapi pada saat ujian saya lupa gitu ya. Makanya saya tidak pernah merekomendasikan peserta pelatihan untuk menghafal tujuan dan kebijakan gitu. Saran saya kalau tujuan kebijakan itu silakan teman-teman open book aja gitu ya. Ini cukup kita tahu bahwa tujuan kebijakan itu ada yang value for money, menghasilkan barang jasa yang tepat ya. Jadi ketika kita melakukan pengadaan, nah itu harus tepat kualitas, tepat kuantitas gitu ya. Jumlahnya harus sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya. Kalau ditetapkan butuh laptop dua, ya pengadaannya harus dua gitu. Jangan ada anggaran di DPA butuh laptop dua, anggarannya masing-masing 10 juta, ternyata 10 juta nggak cukup untuk beli dua laptop. Nah, akhirnya laptop yang dibeli hanya satu. Anggarannya dinaikkan jadi 15 juta. Nah, itu nggak boleh ya, tidak sesuai kebutuhan teman-teman. Sehingga untuk kondisi seperti itu, solusinya kita harus mengusulkan penambahan anggaran gitu ya, untuk menyesuaikan anggaran laptop tadi yang ternyata mengalami kenaikan harga gitu. Kemudian meningkatkan PPDN, meningkatkan peran serta UMKK, dan lain-lain. Nah, ini saya langsung aja untuk tujuan kebijakan, teman-teman. Untuk soal ujian, yang tujuan kebijakan ini seringkali yang keluar itu adalah soal implementasi. Ya, soal implementasi itu adalah soal studi kasus gitu. Jadi langsung kasus penerapan dari tujuan itu. Jadi kasus misalnya di ini ya. Jadi dia ke sini teman-teman. Ini misalnya untuk yang tujuan yang pertama di sini teman-teman. Nah ini yang value for money. Ini ada di modul lama halaman 8. Ini kasus yang keluar seperti ini. Ini hanya contoh ya. Yang pada saat ujian itu biasanya kasus yang berbeda. Tapi ini gambarannya. Jadi soal ujiannya di situ ada soal. Misalnya pemerintah provinsi A memiliki uang yang cukup untuk membeli bus Trans kelas Mercedes, Scania, dan sebagainya dibanding dengan merek lain yang secara tradisional tidak memenuhi syarat teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi. Gitu. Biasanya di soal ujian itu ditambahkan dengan nilai anggarannya berapa, ya HPS-nya berapa untuk mengecoh gitu. Ada di kementerian mana gitu ya. Jadi ditambahkan, dibuat dalam bentuk soal cerita. Padahal yang ditanyakan hanya ini merupakan penerapan dari tujuan, ini merupakan eh, tujuan ya, ini berkaitan atau apa ya, ini selaras dengan tujuan pengadaan yang mana gitu. Nah, sehingga untuk bisa menjawab soal-soal seperti ini, karena soal kasus, soal implementasi yang tujuan kebijakan, saran saya teman-teman ya perlu mengingat kata kunci ini. Ini ada kata kunci ya. Nah, teman-teman bisa screenshot ini materi di webinar kemarin ya. Jadi kalau nggak ikut webinar kemarin, wah sayang sekali nih nggak dapat slide PPT-nya di situ teman-teman. Tapi kalau mau PPT-nya nanti komen di grup lah, nanti saya share. Ya, nah ini kata kunci dari tujuan maupun kebijakan. Ini harus teman-teman tahu gitu. Yang pertama, tujuan PBJ yang value for money. Kata kuncinya adalah kuku wabilopen. Kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Jadi kalau ketemu soal studi kasus, teman-teman identifikasi kata kunci di dalam kasus tersebut. Misalnya nih, di kata kunci seperti yang tadi ya. Misalnya nih ada soal, eh, di soal itu ada pengadaan misalnya bus untuk ibu-ibu hamil, kemudian di bus itu menggunakan ya, itu PPK menyusun spek untuk kursi dari bus itu
itu menggunakan busa gitu ya, yang empuk, yang nyaman untuk ibu-ibu hamil. Nah, identifikasi kata kunci di dalam soal tadi. Yang mana kata kunci ini kalau sudah menyebut spesifikasi teknis itu kan ada 4 komponen minimalnya ya, teman-teman. Ada kualitas atau mutu, ada kuantitas gitu atau jumlah, ada waktu, ada pelayanan. Dan ketika teman-teman ketemu kata kunci itu, nah itu merupakan kata kunci dari value for money, tujuan pengadaan yang pertama gitu. Ya. Jadi lihat di soal, kalau di soal ini, oh ternyata barang jasa yang dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan gitu. Kualitasnya itu sepadan dengan uang yang dibelanjakan. Nah, itu adalah jawaban dari ya tujuan PBJ yang menghasilkan barang jasa yang tepat gitu atau value for money. Jadi ini kuncinya. Tujuan kebijakan ini yang teman-teman harus hafal gitu ya. Nggak usah hafal tujuan kebijakan. Hafalkan saja kata kuncinya gitu. Atau nggak usah hafal, open book aja gitu. Tapi nggak ada di modul seingat saya ini teman-teman. Ya, jadi nanti teman-teman bisa screenshot atau nanti komenlah di grup gitu ya, biar saya nggak lupa mau PPT-nya. Nanti komen di grup ya, biar saya nggak lupa selesai kelas ini saya share gitu. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan PPDN. Ini juga selalu keluar di soal yang tujuan gitu ya. Yang mana kalau PPDN, teman-teman cukup ingat, kata kuncinya adalah TKDN plus BMP paling sedikit 40%. Jadi tingkat komponen dalam negeri ditambahkan bobot manfaat perusahaan itu paling sedikit 40%. Kalau hanya TKDN-nya itu 25%, teman-teman. Minimal 25%, BMP-nya maksimal 15% gitu. Kalau meningkatkan peran serta UMKK, kata kuncinya ada ini ya, ada ini alokasi sampai dengan 15M per paket untuk UMKK gitu. Jadi kalau pengadaan itu, kalau anggarannya sampai dengan 15 miliar untuk barang konstruksi jasa lainnya, tapi yang paling sering itu konstruksi ya teman-teman, itu diperuntukkan untuk usaha kecil gitu. Kalau di atas 15M itu untuk usaha non kecil. Jadi bagaimana cara kita, ya caranya pemerintah untuk meningkatkan peran serta UMKK? Nah, tentu saja dengan membuat paket-paket pengadaan ini yang mungkin nilai awalnya 20 miliar, 50 miliar, ya kita upayakanlah supaya jangan melewati 15M, supaya bisa dikerjakan oleh UMKK. Gitu. Nah, itu ditanyakan di soal ujian ya, ada kasus, kemudian di kasusnya itu mungkin ditanyakan si pemerintah, PPK, Kementerian X gitu ya, dia membuat paket, nilai paketnya itu sampai dengan 15M. Nah, itu selaras dengan tujuan PBJ yang mana? Jawabannya yang ini, meningkatkan peran serta UMKK. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Nah, ini kata kuncinya ya. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan. Nah, ini semua kata kuncinya, teman-teman. Gitu. Jadi temukan kata kunci ini dalam soal. Kalau nggak ketemu, berarti teman-teman harus identifikasi, karena soal ujian itu kan soal-soal HOTS ya, kalau untuk hukum level 1 ini. Jadi kita perlu identifikasi dulu untuk menemukan kata kunci gitu. Nah, yang kebijakan juga sama, teman-teman. Ya, yang kebijakan itu ada kata kuncinya juga. Dan soal ujiannya juga kurang lebih sama ya, soal-soal implementasi gitu. Sehingga harus teman-teman ingat kata-kata kunci yang ada ini. Jadi model soalnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, misalnya di sini nih. Perguruan Tinggi ABC merencanakan pembelian komputer untuk unit laboratorium pendidikan dengan peruntukan sebagai lab praktek aplikasi komputer. Hasil survei dan berbagai pertimbangan PPK hasil survei dan berbagai pertimbangan PPK menetapkan spek. Nah, menyebut spek ya, teman-teman. Nah, itu kan menyebut spek di sini. Spek komputer, oh enggak, spek komputer dengan TKDN tertinggi. Nah, hati-hati nih di soal seperti ini menjebak. Udah menyebut spek, ternyata ada TKDN-nya gitu. Berarti kita analisa. Kata kuncinya adalah TKDN, teman-teman, yang lebih lebih spesifik gitu ya. Nah, ketika kita sudah menemukan kata kunci tadi, maka tujuan PBJ yang selaras dengan eh, yang dilakukan PPK itu pasti PPDN, teman-teman, yang opsi C. Jadi soal-soal seperti ini yang tujuan dan kebijakan ya. Nah ini banyak kalau belum ikut bimbel itu biasanya nggak tahu ya. Karena biasanya di pelatihan offline biasanya nggak dikasih tahu ini teman-teman ya.
gitu. Biasanya hanya dipelajari ini tujuan pengadaan terdiri dari ini. Nah, di sini saya kasih tahu nih sama teman-teman. Jadi pelajari ya kata kunci dari tujuan maupun kebijakan itu, teman-teman. Gitu. Oke, jadi tadi clear ya tujuan kebijakan, kemudian prinsip. Nah, untuk prinsip itu juga seperti itu ya, teman-teman. Eh, perlu tahu kata kuncinya. Kalau prinsip ini, seingat saya kata kuncinya ada di rangkuman deh. Kalau saya nggak salah ingat di rangkuman ya, teman-teman bisa unduh rangkuman itu di web Kliki ya, seingat saya teman-teman. Coba deh dilihat ada rangkuman kalau saya nggak salah ingat tuh. Rangkuman yang pengantar. Nah ini pengantar, seingat saya ada tuh rangkuman. Nah untuk pengantar, rangkuman pengantar, oh ya betul. Ini ya teman-teman ada nih contoh kasus yang ada di rangkuman ini nih. Nah, misalnya nih di soal ujian gitu. Soal ujian menceritakan ya ada kasus di kecamatan apa atau di kementerian apa gitu ya. Butuh 1 unit kendaraan operasional dalam kota, butuh paling lambat 30 Agustus, anggarannya sekian, ada beberapa pilihan spesifikasi teknis gitu ya. Ini yang ditanyakan spesifikasi teknis yang paling tepat untuk kendaraan tersebut adalah MPV 1300 sampai dengan 1500 gitu. Jadi dia memilih yang rendah. Ini kan ada dua pilihan gitu kan di dalam soal. Ada yang speknya 1300 sampai dengan 1500 cc, ada yang 2000 cc gitu. Nah, tapi si PPK akhirnya menetapkan spesifikasi teknis yang digunakan ini adalah yang speknya terendah gitu. Nah, yang ditanyakan di soal ujian ini eh, selaras gitu ya atau mencerminkan tujuan prinsip gitu ya, prinsip PBJ yang mana. Nah, jadi teman-teman lihat di sini gitu. Nah, ini memang kalau kita lihat ini mirip-mirip dengan efisien ya, lebih efisien gitu eh, yang 1300. Tapi di sini tidak menyebut harga loh. Dia hanya membandingkan spek, nggak ada harganya, teman-teman. Nah, sehingga yang paling tepat itu adalah efektif. Kenapa efektif? Karena efektif itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan di kecamatan tersebut, ya, ini kan sudah disebut ya, ini membutuhkan gitu. Jadi kebutuhan ya, membutuhkan 1 unit kendaraan operasional dalam kota. Jadi ngapain ngambil spek yang 2000 cc? Berarti yang 1300 sampai dengan 1500 cc itu sesuai kebutuhannya gitu kan? Nah, itu efektif, teman-teman. Ini soal ujiannya yang ini ya, gitu. Nah, misalnya nih yang efisien. Nah, efisien ini kan ada contoh ya. Nah, jadi itu untuk rangkuman-rangkuman itu jangan sekedar diunduh, kemudian nanti mau ujian baru teman-teman jadikan alat untuk melihat jawaban. Tapi dari sekarang teman-teman baca tuh, baca semua yang ada di modul, di rangkuman, yang main mapping atau apa sih tuh yang ada. Teman-teman baca dari sekarang, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mati-matian belajarnya sekarang, tapi saat ujian Anda akan merasakan kenyamanan dalam membaca soal. Anda baca tinggal klik-klik-klik, wah semua Anda bisa jawab. Karena udah tahu, udah paham gitu ya, udah belajar mati-matian di awal gitu ya. Jangan sia-siakan waktu sebelum Anda ujian ini, teman-teman. Nah, ini ada contoh lagi nih, kasus. Jadi soal ujian tadi ya, itu bocoran. Semua bercerita itu sudah ada beberapa alumni Deska yang barusan ujian. Saya tanyain, gimana tingkat kesulitan soal? Mereka bilang semua soal bercerita, Ibu. Studi kasus semua, gitu. Nah, jadi studi kasusnya seperti ini, gambarannya, teman-teman. Suatu kecamatan di Provinsi X. Jadi kalau teman-teman udah nonton Rumus 12 di channel YouTube saya, itu strategi untuk lulus ujian, salah satu strateginya adalah baca cepat. Jadi baca cepat nggak usah baca provinsi mana itu ya, langsung X gitu. Provinsi X, suatu kecamatan di Provinsi X butuh 1 unit kendaraan operasional dalam kota. Dibutuhkan paling lambat tanggal sekian, pagu anggaran sekian. Ada beberapa metode pemilihan, e-purchasing, tender cepat, dan tender. Yang dipilih adalah e-purchasing. Sebenarnya sini udah disebut ya, yang lebih efisien ya.
yaitu e-purchasing. Nah, yang ditanyakan ini mencerminkan ya ini sesuai dengan prinsip pengadaan yang mana. Ini sebenarnya sudah ada kata kunci ya, yaitu efisien sehingga bisa kita jawab gitu. Nah, ini penjelasannya eh, ini ya penjelasannya di atas teman-teman bisa baca. Nah, untuk transparan dan terbuka juga mirip-mirip ya, teman-teman, sehingga seringkali kita salah menjawab. Jadi harus bisa bedakan mana transparan, mana terbuka. Kalau transparan itu dapat diketahui, kalau terbuka itu dapat diikuti, teman-teman. Nah, ini ada contoh-contoh kasus, bisa teman-teman pelajari di sini. Besok pada saat ujian mungkin kasusnya narasinya berbeda gitu ya di kasus dengan mungkin di kementerian mana gitu ya yang dijadikan soal, tapi kurang lebih gambarannya sama teman-teman seperti itu ya. Oke, jadi untuk prinsip itu ya teman-teman bocorannya. Jadi kalau dulu hanya ditanyakan prinsip ini apa maksudnya, kalau sekarang udah enggak, udah soal-soal implementasi. Ini yang untuk prinsip biasanya keluar satu soal atau dua soal biasanya. eh, Kadang-kadang tidak keluar juga gitu ya. Jadi nggak masalah kalau kita belajar dari sekarang gitu kan. Siapa tahu besok keluar teman-teman udah bisa jawab gitu. Tapi di komposisi soal dia hanya ada satu soal gitu. Etika. Nah, etika ini bisa teman-teman pelajari semua ini. Nggak perlu dihafal. Dulu saya waktu ujian saya hafal ya teman-teman. Saya nggak tahu kalau ternyata soal ujian itu lebih banyak kasus ya. Apalagi kalau yang etika sejak zaman ujian yang tingkat dasar dulu, ini soal etika ini ada di kasus ya, di kasus teman-teman. Nah, untuk etika sama soal ujiannya soal-soal implementasi dan yang paling sering keluar tentang pertentangan kepentingan. Contoh dari pertentangan kepentingan gitu. Jadi pertentangan kepentingan ini contohnya teman-teman. Salah satunya adalah konsultan MK yang berperan sebagai konsultan perencana, maka ini masuk dalam pertentangan kepentingan. Karena di dalam pekerjaan konstruksi, itu ada konsultan perencana konstruksi, ada konsultan pengawas konstruksi, ada juga ya, kadang-kadang ada juga konsultan MK. Konsultan MK ini tugasnya mendampingi PPK sejak tahap perencanaan. Biasanya PPK-nya mungkin bukan orang konstruksi, bukan ahli konstruksi, maka dihadirkan konsultan MK, dia akan memeriksa hasil dari konsultan perencana. Ya, dia akan mengawasi, biasanya dia mengawasi hasil dari kontraktor gitu ya, pekerjaannya kontraktor. Sehingga kalau konsultan MK dia memeriksa hasil pekerjaannya sendiri, misalnya dia juga yang jadi konsultan perencana, nah itu kan tidak boleh ya teman-teman. Konflik of interest kalau dia periksa dirinya sendiri gitu. Nah, ini sama halnya dengan PPK yang dia dia sebagai pokmil di paket yang sama. Nah, itu nggak boleh juga gitu ya. Nah, ini contoh-contoh bisa teman-teman pelajari. Ini yang sering keluar ini yang nomor 3, nomor 2, sama nomor 5. Tapi nomor 4 juga pernah sekali keluar teman-teman sama nomor 1. Tapi yang paling sering 2, 3, 5 gitu. Paling sering keluar di soal ya. Oke. Kemudian untuk tujuan dan contoh peningkatan peran UMKK. Jadi UMKK itu pemerintah memprioritaskan ya si UMKK ini, teman-teman, dengan cara ini yang ada di dalam kolom ini. Memperbanyak paket-paket untuk usaha kecil tadi ya. Jadi kalau ada paket nilainya 20M, diupayakanlah ya paket itu jangan melebihi 15M supaya bisa dikerjakan oleh UMKK. Kecuali paket tersebut membutuhkan kompetensi teknis ya yang tidak bisa dipenuhi oleh UMKK, teman-teman. Seperti itu. Melakukan konsolidasi paket ya dan produk UMKK itu dimasukkan dalam katalog ya kalau sekarang. Itu. Ini kebijakan dalam memberikan kesempatan kepada UMKK. Salah satunya adalah tadi ya yang kata kuncinya itu sampai dengan 15M itu untuk UMKK. Wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran. Jadi kalau teman-teman jadi PPK di instansi X, kemudian dapat pagu anggaran 5 miliar, dari 5 miliar itu misalnya digunakan untuk pengadaan, karena 5 miliar itu kan untuk anggaran gaji pegawai gitu kan, dan lain sebagainya.
Nah, ada nih misalnya 1 miliar untuk pengadaan, misalnya seperti itu. Nah, dari 1 miliar itu, teman-teman PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 40% ya untuk UMKK gitu. UMKK yang tadi ya, 15 M. Kalau untuk jasa konsultansi konstruksi itu maksimal 1 M untuk UMKK, teman-teman. Gitu. Nah, untuk PPDN ini sekarang ada apa ya? Ada lebih dijelaskan gitu ya di Perpres terbaru bahwa PPDN ya penggunaan TKDN ya produk ber-TKDN kemarin kan wajib ya, tapi karena wajib akhirnya pada saat audit itu auditornya minta loh ini kan wajib kok yang dibeli bukan produk ber-TKDN gitu. Padahal PPK-nya udah bilang nggak ada produk ber-TKDN Pak. Makanya sekarang diperjelas teman-teman. Ada prioritas gitu atau ada layer-layernya gitu ya. Jadi yang pertama, PPDN itu wajib ya. Produk ber-TKDN itu wajib, yaitu 40%, TKDN-nya 25, BMP-nya 15 gitu. Tapi kalau enggak ada layer kedua gitu. Ada opsi kedua, teman-teman. Cukup lihat ya dari TKDN-nya saja, paling sedikit 25%. Nah, kalau enggak ada lagi, ada layer ketiga gitu ya. Boleh TKDN-nya kurang dari 25%. Kalau masih nggak ada juga produk ber-TKDN sesuai kebutuhan, ya yang kurang dari 25%, maka bisa layer yang keempat ini, teman-teman. Menggunakan PDN yang telah tercantum dalam Sistem Informasi Industri Nasional. Tapi kalau masih nggak ada, baru boleh menggunakan produk impor. Sehingga ketika sudah diatur seperti ini, nah ini para PPK kan lebih enak ya, gitu. Dia misalnya beli yang produk impor, kalau memang 1 sampai 4 layer 1 sampai 4 itu nggak ada, tapi dia punya dasar gitu ya dalam melakukan itu, gitu teman-teman. Ya, nih, PPK yang beli kalau e-purchasing ya, atau PPK yang menyusun spek, nah itu nggak akan kena masalah karena udah ada dasarnya gitu ya, ketimbang di aturan yang lama yang belum diperjelas seperti ini. Kemudian untuk pengadaan berkelanjutan, ini ada ketambahan ya teman-teman untuk pengadaan berkelanjutan. Ini juga soal ujiannya seringkali soal kasus, soal implementasi. Yang mana untuk pengadaan berkelanjutan ini ada 4 aspek sekarang. Aspek lingkungan, sosial, ekonomi, institusional. Jadi harus cari tahu, harus bisa identifikasi kata kunci yang ada dalam soal ujian nanti. Jadi kalau di soal ujian ada kasus, kemudian teman-teman lihat ini berkaitan dengan lingkungan, ya. Ada menyebut misalnya udara, dia nyebut gitu ya, yang berkaitan dengan kualitas udara, kualitas air dan lain sebagainya, merusak atau mencemarkan tanah gitu ya. Berarti itu berhubungan dengan aspek pengadaan berkelanjutan yang aspek lingkungan ini. Kalau berkaitan dengan masyarakat, pemberdayaan masyarakat gitu, berarti itu masuk di aspek sosial. Kalau berkaitan dengan anggaran, ya, nilai ekonomi gitu ya, berarti itu masuknya di aspek ekonomi. Dan ada yang terbaru, aspek institusional, itu yang berkaitan dengan good governance, teman-teman. Ya, tata kelola perusahaan yang baik gitu ya atau pemerintah yang baik. Ini juga ada di komposisi soal ujian satu soal untuk aspek pengadaan berkelanjutan gitu. Nah, selanjutnya untuk garis besar PBJP secara elektronik. Jadi kita tahu bahwa kita ya dalam pengadaan barang jasa pemerintah itu melakukannya dalam sistem gitu ya, secara elektronik gitu. Nggak ada lagi yang manual-manual teman-teman, kecuali pembelian langsung ya. Jadi pembelian langsung itu merupakan bagian dari pengadaan langsung, yang mana pengadaan langsung itu khusus untuk barang atau jasa lainnya yang nilainya sampai dengan 50 juta, itu bisa beli langsung ke toko kalau barang, atau bayar langsung ke penyedia jasa lainnya, gitu. Makanya ada bukti pembelian, ya, bentuk kontrak yang bukti pembelian, ada yang kwitansi, nah itu untuk pembelian langsung, teman-teman. Gitu. Nah, selain itu, semua harus dilakukan lewat SPC. Sebenarnya pembelian langsung, walaupun kita lakukan manual, tapi nantinya pembayaran dan lain sebagainya, prosesnya semua itu akan kita catat ke dalam SPSE juga, teman-teman. Jadi ada fitur pencatatan juga di situ, di dalam SPSE. Ini ya, untuk SPSE. Ruang lingkup SPSE selalu keluar di soal ujian.
Jadi sejak tahap perencanaan tadi, dokumen perencanaan itu ditetapkan PAKPA lalu diumumkan ke dalam SIRUP, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. SIRUP itu merupakan sistem pendukung dari SPC. Berarti dari tahap perencanaan sudah dilakukan by system. Tahap persiapan yang tadi yang kita diskusikan ya bersama Mbak Jana ya, dokumen persiapan diupload ke dalam SPC. Tahap pemilihan proses tender dilakukan by system juga. Kontrak dilakukan by system, ada namanya e-kontrak. Serah terima ya dicatat di dalam sistem juga BIST-nya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini ada ya soal pemahaman biasanya yang ini di ujian. Ini adalah sistem pendukung SPSE, teman-teman. Ada aplikasi Sikap, ada sirup, e-katalog ya, dan lain sebagainya. Kemudian PBJ secara elektronik yang memanfaatkan e-marketplace, ini ya, katalog elektronik. Kalau dulu ada istilah toko daring, kalau sekarang udah nggak ada ya, teman-teman. Udah dihapus di Perpres terbaru, yang mana toko daring itu, pelaku usaha yang ada di toko daring itu diarahkan untuk bergabung ke dalam katalog elektronik gitu. Katalog elektronik, ini ya pengertiannya, saya kira ini udah jelas. Yang namanya katalog elektronik berarti katalog ya, yang di dalamnya ada penjual, ada barang, dan lain sebagainya yang tayang secara elektronik gitu ya. Jadi bukan secara fisik gitu, tapi by system, teman-teman. Proses pemilihan penyedia ini nanti kita pelajari metode-metodenya di materi pemilihan penyedia. Fungsi LPSE ini keluar di soal ujian. Ada 3 LPSE. LPSE ini adalah kantornya, SPSE adalah sistemnya atau aplikasinya gitu. Jadi fungsi dari LPSE mengelola sistem informasi PBJ dan infrastrukturnya, melaksanakan registrasi dan verifikasi. Ini maksudnya kita sebagai PPK, ya sebagai POKMIL, pejabat pengadaan PAKPA, itu kan akan menggunakan SPSE ya, menggunakan sistem teman-teman. Nah, untuk bisa login ke dalam sistem itu, kita butuh user ID dan juga password. Nah, untuk mendapatkan user ID dan juga password, kita ke LPSE, kita bawa SK kita sebagai PPK atau sebagai POKMIL, kita registrasi di sana, kemudian akan diverifikasi, dan kita akan dikasih user ID sama password. Calon penyedia barang jasa, pelaku usaha juga gitu, karena nanti mereka kan akan ketemu dengan kita di dalam sistem gitu kan, dalam SPSE. Sehingga mereka juga akan membawa dokumen perusahaannya ke LPSE untuk diregistrasi ya, mereka registrasi kemudian diverifikasi dokumen-dokumen perusahaannya, kemudian diterbitkan user ID dan juga password agar mereka bisa login ke dalam SPSE, teman-teman. Dan juga pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Yang paling sering keluar ini yang nomor 2. Gitu. Ya, oke. Untuk kelembagaan sumber daya manusia dan pelaku PBJ ini kita bahas besok ya, teman-teman, karena ini lumayan banyak nih tugas kewenangan dari pelaku PBJ. Soalnya kalau kita bahas hari ini nanti ini ya, jadi bersambung nih, kurang maksimal belajarnya. Jadi besok kita akan pelajari untuk pokok pembahasan yang kedua. Kita sekarang diskusi dulu deh. Ada yang ingin ditanyakan di sini terkait materi pokok pembahasan pertama tadi ya, masih ketentuan umum PBJ. Ketentuan umum itu ada di pasal 1 ya, Perpres 46 2025, teman-teman. Bagian mana nih yang masih membingungkan dari apa yang teman-teman pelajari? Apakah ada? Masih bingung. Kalau tadi kan alur proses udah clear ya, teman-teman. Coba kita jawab soal aja deh kalau kalau nggak ada yang bertanya. Oh, ini dari Mbak Ivi ya. Penjelasan TKDN. Oke. Jadi untuk TKDN tadi udah ada layer-layernya ya, teman-teman. Udah ada prioritas gitu. Udah ada prioritas untuk penggunaan produk dalam negeri, teman-teman. Ini mana nih? Nah, untuk PPDN tadi, jadi sebelum terbitnya Perpres 46 2025, ya,
atau sejak terbitnya Perpres 16 2018 itu kan kita kan wajib gitu ya, PPK itu wajib menyusun spesifikasi teknis menggunakan produk ber-TKDN gitu ya. 25%, yang paling sedikit 25%, plus BMP paling banyak 15% atau totalnya itu 40%, teman-teman. Nah, jadi si PPK ini pusing ya, dia pusing. Dia kalau kalau mau nyusun spesifikasi teknis, dia harus cari daftar ya produk ber-TKDN itu ada di Kemenperin ya. Di Kemenperin itu ada websitenya tkdn.kemenperin.go.id, tapi nggak semua produk ber-TKDN, teman-teman. Apalagi yang alkes ya, alat kesehatan itu kan paling jarang ya, kebanyakan produk impor. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Jadi si PPK ini sering dakdikduk gitu pada saat audit kalau dia menggunakan produk impor gitu. Bahkan pada saat proses perencanaan, ini tidak sedikit PPK mereka takut gitu ya. Mereka takut untuk menyusun spektek gitu. Jadi malah kelamaan cari produk yang ber-TKDN tapi nggak ada, tapi mereka masih ragu-ragu gitu. Ragu-ragu mau beli yang lain gitu, yang TKDN-nya tidak ada. Kalau ada pilihan lain yang TKDN-nya kurang dari 25 itu mereka masih oke ya, itu masih oke lah gitu. Tapi kalau ada produk yang tidak ber-TKDN sama sekali, nah itu kan jadi masalah gitu kan. Makanya sekarang di Perpres 46 2025 itu diperjelas ya. Jadi si PPK ini sudah dikasih pilihan, ada layer-layernya. Yang pertama masih wajib gitu ya. Produk ber-TKDN plus BMP itu wajib gitu. Tapi kalau PPK sudah mencari informasi produk ber-TKDN di website Kemenperin tadi nggak ada, mereka cari data-data yang lain juga nggak ada gitu ya. Hanya ada produk ber-TKDN kurang dari 25%, silakan karena itu masuk layer kedua. Jadi pada saat diaudit mereka bisa ini tampilkan ini. Oh, ini kan ada opsi kedua gitu. Tapi si PPK itu harus eh, punya bukti gitu ya bahwa memang nggak ada di website Kemenperin itu nggak ada produk ber-TKDN. Nah, kalau yang opsi kedua ini tidak ada juga, ya tidak ada produk yang ber-TKDN kurang paling sedikit 25%, maka bisa ke opsi ketiga. TKDN-nya boleh kurang dari 25%. Kalau nggak ada juga, ya silakan opsi keempat. Ya, jika produk tersebut tidak tersedia atau volume tidak mencukupi, maka menggunakan PDN yang telah tercantum dalam Sistem Informasi Industri Nasional. Kalau masih belum tersedia atau tidak ada, ya misalnya Alkes tadi hanya ada produk impor, ya silakan. Yang penting PPK-nya ada bukti bahwa memang produk tersebut hanya ada produk impor, gitu teman-teman. Gitu ya. Gimana tadi Mbak Ivi? Clear? Aman? Coba kita ke sini deh. Di sini aja deh. Ini tadi ya, kita latihan soal untuk ketentuan umum ya. Karena ini masih ada waktu 15 menit, kita latihan soal untuk mempertajam pemahaman teman-teman materi pokok bahasan yang ketentuan umum. Yang pertama, ini ada soal seperti ini ya. Ini soal asli, teman-teman. Jadi kalau baca cepat, PBJ adalah kegiatan PBJ oleh KLPDIL Pemdes yang dibiayai oleh APBN APBDes. Prosesnya sejak yang mana nih? Mudah ya. Mana nih jawabannya? Kelihatan gak ini? Identifikasi sampai serah Oke, terima. Bu. Yang C ya, Charlie. Oke, C. mudah. Oke. Berarti tadi yang pengertian definisi udah aman ya. Kemudian yang ruang lingkup tadi, APBN, APBD atau APBDes, pinjaman dalam negeri atau atau hibah dalam negeri, pinjaman atau hibah luar negeri. Kalau ada soal di sini, nah ini soal sebenarnya mudah teman-teman, tapi bikin habis waktu ya, karena kita akan lihat satu persatu, kita akan baca mana bedanya. Jadi ingat kata kunci tadi yang tiga, APBN, APBD, APBDes, pinjaman dalam atau luar negeri, ya, atau pinjaman atau hibah gitu ya, dalam negeri, pinjaman atau hibah luar negeri. Nah itu yang teman-teman cari di opsi jawaban. Jadi mana nih jawabannya? B, Bu. Hah, yang B? B. Oh yang bukan ya, yang bukan ini. Oh ya betul. B, Bu.
Yang bukan ya. Jadi soal ujian itu juga banyak yang bukan ya, teman-teman, sehingga buat kita terkecoh gitu. Jadi yang bukan. Nah, kalau yang bukan kita harus bedah satu-satu nih opsi jawaban, kemudian cari yang nggak sesuai. Oke, yang B ya. Kemudian tadi untuk tujuan kebijakan itu kebanyakan soal implementasi ya, teman-teman, seperti yang tadi dijelaskan. Untuk contoh soal tadi ini udah kita bahas ya, karena ada kata TKDN, berarti TKDN jawabannya. Kemudian ini ada soal yang kebijakan, implementasi kebijakan PBJ dalam mendorong penggunaan barang jasa dalam negeri. Yang mana nih? Tadi kata kuncinya apa? Kebijakan yang penggunaan produk dalam negeri. C, Bu. Yang C C. ya, TKDN. karena ada kata kunci TKDN plus BMP. Ya kan? KDNBM. 10%. Jadi sebenarnya mudah ya teman-teman. Yang penting Anda sudah tahu kata kunci yang ada gitu. Sehingga besok mau soalnya pakai kasus yang apapun, insya Allah teman-teman bisa jawab. Tapi seringkali kalau sudah Zoom seperti ini, besok lupa. Makanya perlu recall materi ya, recall terus latihan soal sampai di H-1 ujian teman-teman supaya nggak lupa. Oke, oh ini hanya itu ya soalnya ini yang udah masuk ke kelembagaan. Oke, di soal ini ada soal yang sudah ada di tes materi kemarin. Kalau yang nomor 10 ini nanti yang sanksi ya. Nah ini ke nomor 2 deh. Di sini, ini masih kebijakan nih. Berikut ini contoh penerapan kebijakan memperkuat kapasitas. Oh ini yang kapasitas ya, sorry sorry. Ini besok kita pelajari. Yang nomor 3, oh ini nomor 3 berikut ini merupakan implementasi dari kebijakan yang tepat dilaksanakan oleh OPD untuk meningkatkan peran usaha kecil. Yang mana nih jawabannya? Di sini peran usaha kecil C, tadi. Bu. Baik, memperbanyak paket pengadaan pada usaha C. kecil. Nah, ini mudah ya, karena yang lain itu kan kurang ini ya. Kalau kalau di tes materi mungkin masih mudah ya teman-teman kita cari tahu opsi jawabannya. Tapi kalau di soal ujian, soal asli, biasanya opsi ABCD-nya mirip-mirip teman-teman. Sehingga nanti teman-teman cari mana yang paling tepat. Terkadang di ABCD-nya itu betul semua, tapi selalu cari mana yang paling tepat yang relevan dengan soal ujian seperti itu. Kemudian ini tadi nomor 4, pertentangan kepentingan. Seperti ini, soal aslinya kurang lebih seperti ini, tapi biasanya cenderung panjang ya. Gitu. Yang mana nih jawabannya? Yang bukan. A. A, Bu. Nomor 4 ya. A, konsultan pengawas dan pelaksana dilaksanakan oleh perusahaan yang berbeda. Nggak masalah ya, yang nggak boleh itu yang sama. Kemudian ini prinsip pengadaan yang nomor 5. Yang mana nih jawabannya? C, Bu. Terbuka. 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 Kata kuncinya apa nih? Jadi siapapun yang Memenuhi memenuhi persyaratan bisa mengikuti, Bu. persyaratan. Bisa mengikuti ya. Jadi kalau terbuka itu Iya. bisa mengikuti. Kalau transparan tadi apa teman-teman? Dapat di Transparan, Dapat 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 diketahui secara dilihat, luas. dapat diketahui Transparan dapat dilihat, secara, transparan dapat diketahui ya. Kalau dapat diikuti ya, berarti dapat diketahui. dapat diketahui. ya udah aman berarti ya. Kemudian ini nanti besok ya kita pelajari teman-teman. Oh, ini fungsi LPSE. Yang mana nih nomor 7? Yang A. Ah, Ibu. A, Bu. Mudah ya. Yang A tadi udah ada. Kemudian nomor 8 nanti kita pelajari besok tugas kewenangan. Em, ini nih. Ini soal ujian seperti ini ya kurang lebih. Ini kayaknya tadi udah ada ya kita bahas. Ini yang mana nih jawabannya? Nomor 11. Kualitas. 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 Kenapa Kualitas, jawabannya Bu. kualitas, teman-teman? Terbukti kehandalannya. Kapasitas Hmm? 3 orang, Bu. Bu, Karena ada kapasitas di di ya Fungsinya kayak itu kualitas. speknya gitu nggak sih? Mana nih?
Jadi kita terkecoh di kapasitas 33 orang ya. Nah, padahal kalau kita menyusun spesifikasi teknis teman-teman, ini 4 komponen minimal, kan ada kualitas mutu. Terus Iya. eh, ada yang jumlah ya atau kuantitas. Nah, yang dimaksud dengan spesifikasi kuantitas adalah jumlah dari misalnya ini kan transportasi ya, Mobil. dari mobil gitu. Berarti jumlah dari mobil, bukan jumlah dari kapasitas orang Iya. yang masuk gitu, teman-teman. Kalau jumlah orang yang bisa masuk ya atau kapasitasnya mobil tersebut itu masih masuk di kualitas gitu ya. Jadi hati-hati terkecoh dengan 33 orang, kita berpikir bahwa oh ini kuantitas nih. Padahal itu bukan spesifikasi jumlah gitu ya, bukan spesifikasi kuantitas, tapi dia masuk di spesifikasi kualitas. Seperti itu ya. Oh, Kemudian yang ini, nah ini nomor 12 nih, masih masuk materi yang kita pelajari tadi. Yang mana nih? Ini sama ya kayaknya. Oke, sama Bu. identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerja. Oke, ini yang tadi ya udah ada nih, lupa. Nomor 13, contoh-contoh ini udah jarang keluar ya teman-teman, tapi siapa tahu Anda ketemu bang soal mudah, masih bang soal lama ya seperti ini, itu B, ada. Bu. Barang. B. Barang. Barang. Oke, barang. Jadi tidak menutup kemungkinan besok teman-teman keluar jenis-jenis pengadaan. Jadi harus bisa membedakan mana barang, konstruksi, jasa konsultansi, jasa lainnya. Kemudian yang sengketa ini nanti kita pelajari besok, nomor 15 juga yang besok. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang ingin teman-teman diskusikan sebelum kita close untuk sesi pertama ini. Jadi besok kita akan lanjut di jam yang sama, teman-teman. Dan saya harapkan sebelum kita belajar besok, sebaiknya teman-teman pelajari dulu Perpres 46 ya, di pasal 9 sampai pasal 17. Perpres 46 2025, teman-teman pelajari pasal 9 sampai pasal 17, karena itu akan kita bahas di materi besok ya, untuk kelembagaan dan SDM PBJ juga pelaku PBJ. Gitu. Oke, ada 3 orang lagi penanya terakhir. Silakan mau berdiskusi terkait pokok bahasan ketentuan umum hari ini. Izin bertanya lagi, Bu. Ya, silakan Mbak Jana. Saya kemarin nemuin soal tentang pengadaan kapal, Bu. Mm-mm. Nah, pilihannya itu kan ada konstruksi, barang, jasa lainnya, kayak gitu kan, Bu. Nah, pengadaan kapal itu masuknya ke konstruksi atau barang ya, Bu? Nah, ini nih. Di soal itu apakah ada kata keterangannya atau nggak ada? Tidak ada, Hanya Bu. nggak ada, hanya seperti soal Nggak tadi ada. ya ditanya. Heeh. Sebenarnya kapal itu masuknya di konstruksi gitu. Sebenarnya ya itu kapal itu adalah bangunan konstruksi, makanya ada istilah konstruksi kapal. Karena yang namanya kapal itu dia tidak dibeli jadi, bukan barang gitu ya, tapi dibuat gitu by order. Tapi kalau di soal ujian itu ada mungkin kata keterangan, misalnya kapalnya itu udah apa pembelian gitu, pembelian kapal. Kalau pembelian berarti barang ya. Tapi kalau pengadaan apa? Kalau pengadaan sih barang juga, teman-teman. Biasanya ada keterangan tuh di soal. Tapi kalau selama ini dia masuknya di konstruksi, teman-teman. Karena saya belum pernah menemukan kapal yang jadi untuk dibeli kecuali perahu ya. Perahu itu ada yang dibeli jadi, teman-teman. Kalau perahu masih bisa masuk di barang. Tapi kalau kapal itu pasti konstruksi dia. Kalau kunci jawabannya kemarin apa? Masuk konstruksi. Kemarin kunci jawabannya di barang, Bu. Saya pilih Ah. yang konstruksi, salah. Nah, itu gimana tuh tim penyusun soal? Harusnya masuknya di konstruksi ya, teman-teman. Nah, ini di emosi, soal emosi itu, Mbak Jana. Iya, MOC LKPP itu, Bu. Waduh, harusnya dikonstruksi tuh, karena kalau kapal nggak ada beli jadi ya, teman-teman. Kecuali perahu. Kalau perahu itu ada perahu yang sudah jadi tuh, tapi jarang sih, kebanyakan dibikin gitu. Nah, ini memang dari dulu nih selalu jadi masalah pengadaan kapal ini, gitu. Ada yang menganggapnya barang, ada yang sesuai dengan pengertiannya konstruksi kapal gitu. Tapi untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa cek di OSS ya, oss.go.id. Di dalam situ teman-teman bisa cari eh,
NIB ya, nomor induk berusaha untuk kapal. Coba deh PR-nya nih di sini. Dicari di oss.go.id, kemudian teman-teman cari pengadaan kapal. Nanti ketemu tuh kodenya ya. Nah, itu bisa kita lihat di situ apakah dia masuk di konstruksi ataukah sudah ada izin usaha untuk penjualan kapal gitu. Kalau sudah ada izin usaha untuk penjualan kapal, berarti dia udah masuk di barang gitu. Tapi kalau belum ada izin usaha penjualan kapal, berarti dia masih masuk di perakitan ya, perakitan kapal itu masuk di konstruksi gitu. Seperti itu teman-teman. Ini jadi PR nih kalau besok ujiannya, takutnya tim penyusun soal dia kasih kunci jawaban yang barang gitu. Pokoknya kita salah tuh menjawab. Ya, seperti itu. Nanti ya teman-teman bisa cari di OSS, nanti boleh besok pagi deh di-share hasil screenshotnya di OSS. Apakah sudah ada izin usaha penjualan kapal di dalam OSS tersebut. Nanti kalau teman-teman udah jadi pokmil, udah jadi pejabat pengadaan, nah itu ketika teman-teman mau menyusun, mau menetapkan kualifikasi usaha ya dari eh, calon penyedia barang jasa, teman-teman akan ngecek tuh di OSS tadi itu. Dari situ teman-teman bisa menentukan nanti apakah eh, atau bisa menentukan berapa eh, kode KBLI dari barang jasa itu gitu atau KBKI-nya seperti itu teman-teman di OSS. Gitu ya, Mbak Rohma, Mbak Jana ya. Mbak Rohma atau Mbak Jana nih? Jana, Bu. Oh, Mbak Jana. Oke. Makasih, Bu. Ya, sama-sama ini perdebatan dari lama nih kapal. Ada lagi teman-teman, monggo. Oke, saya kira udah aman ya. Ini kita juga udah sampai di jam 9 malam. Kita foto bersama dulu deh teman-teman sebelum kita bubar nih untuk day 1. Boleh open cam, kita foto bersama. Ini saya selalu lupa foto bersama di kelas-kelas yang lain. Tapi kelas ini insya Allah saya nggak lupa deh. Karena pesertanya semangat semua nih. Oke, kita open cam Mbak Rinci, Mbak Indri, Mbak Reni, Mbak Dia Sumsal, Mbak Rifa. Mbak Tika, Mbak Tika Bogor ini kayaknya saya familiar nih, alumni Deska ya sepertinya Mbak Tika. Iya Ibu, Sama aku alumni The Sky yang yang waktu kelas itu. mana? SKB bukan? Ya SKB. Oh iya betul, pantesan nih, familiar nih. Oke, kita open cam dulu yuk teman-teman. Mbak Ivi, Kelas itu ya, iya, manu kamera aku. kebalik nih Mbak Ivi. Oke, Mbak Mas Lutfi, monggo open cam. Mas Rahmat nih, belum ada nih wajahnya, mana nih? Iya nggak kelihatan ya. Ya udah ada dulu ya. Mas Lutfi nggak kelihatan, kayaknya lagi gelap-gelapan. Nah, Nah, kita foto ya, teman-teman. Saya hitung ya. 1, 2, 3. boleh sih nanti Dong. dulu. Mau lihat apa? Oke, sekali lagi gaya bebas boleh. 1, 2, Warna-warna apa 3. namanya? Warnanya apa? Oke, makasih teman-teman untuk hari pertama ini. Sampai Bisa ketemu kelihatan besok ya. ya di Apa lanjutan itu? materi modul Warnanya 2. apa itu ya? Eh, Wassalamualaikum Warna warahmatullahi merah. wabarakatuh. Selamat malam, terima Warna kasih. kuning ya? Selamat istirahat. Makasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Kasih. wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.